pemirsa, hari pencoblosan sebentar lagi akan kita lalui bersama. Apakah pemirsa sudah mengetahui siapa yang akan dicoblos dan bagaimana sih teknis untuk mencoblos di hari pencoblosan nanti? Nah, senang sekali saya Ade Yulia akan menemani pemirsa di Gema Pemilu karena kali ini TVRI Bali berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Badung. Kita akan mencari tahu bagaimana sih teknis dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dari hari pemilu 2024 ini. Dan senang sekali nanti saya akan berjumpa dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, ada Bli Agung Rio, bersama dengan Bli Dwi selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Badung. Jadi kita akan ngobrol, kita akan cari tahu bagaimana sosialisasi yang mereka lakukan dan bagaimana sih teknis pencoblosan di hari H tanggal 14 Februari 2024. Dengan tema kita yang tentunya luar biasa sekali, tunjukkan tintamu sebagai bukti cintamu kepada negeri untuk pemilu 2024. Sekarang kita ketemu langsung ya sama Bli Agung dan juga Bli Dwi. Ikuti saya. Bli Agung sama Bli Dwi sudah di sini. Halo Bapak, saya mau join boleh ini? Mau gabung nih ngobrol? Nah, pemirsa kita sudah bersama Bli Agung, ada Bli Dwi, ada Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Putu Tame. Ini kayaknya Bli Agung sama Bli Dwi udah mendahului nih sosialisasi nih ya. Ya, kita lagi ngecek apakah bapaknya sudah terdaftar belum dalam DPT. Kan itu harus diyakini. Gimana Pak? Udah kedaftar? Karena masing-masing Banjar dari Kian Banjar kan juga mendaftarkan masyarakatnya gitu. Kan otomatis terdaftar. Otomatis sudah terdaftar ya. Bli Agung, Bli Dwi ini sebelum kita ngobrol lebih mendalam nih, kan tadi ngomongin kan cara mengetahui kita sudah terdaftar apa belum ya. Kalau Pak Putu mungkin untuk beberapa orang tua yang sudah dekat dengan Banjar juga sudah bisa diberitahukan secara langsung. Tapi kalau teman-teman nih pemirsa misalnya belum tahu apakah sudah terdaftar apa belum, ngeceknya di mana? Nah, gini deh. Kita dari KPU, KPU RI sudah menyediakan sebuah platform namanya Cek DPT Online. Nanti tinggal search aja di search engine, terus tulis Cek DPT Online muncul. Kalau URL-nya itu ada di cekdptonline.kpu.go.id, tinggal buka, masukkan nick. Nah, di sana akan muncul nanti kita terdaftar di TPS mana, lokasinya TPS-nya di mana gitu ya. Termasuk juga bisa klik map. Jadi langsung dianterin tuh. Oh, tahu ya, biar nggak salah alamat. Alamat gitu. Kan ada lagunya tuh salah alamat. Ada juga ya lagunya. Nah pemirsa, jadi itu yang harus dicari tahu dulu ya. Kalau memang kita belum tahu nih udah kedaftar apa belum, dicek aja. Cek dptonline.kpu.go.id. Nah, sekarang karena sudah bersama Bli Agung, ada Bli Dwi juga. Pak Putu, kita bareng-bareng ngobrol di sini ya. Karena ini ngomongin pemilu 2024 sebentar lagi. Kita semua harus bisa menggunakan hak pilihnya kita kan, supaya tidak tercecer nih di mana-mana juga. Kalau nggak milih, kayak berarti kita tidak mendukung demokrasi di Indonesia, kan begitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, Bli Agung sama Bli Dwi, tahapannya sudah sampai mana sih sekarang untuk menuju pemilu 2024 ini? Nah, kalau untuk tahapan sendiri, kita saat ini sudah masih dalam masa kampanye tentunya. Yang akan berakhir besok nih, 10 Februari. Ya, di 10 Februari. Jadi kita menyediakan atau mengatur jangka waktu 75 hari untuk para peserta pemilu itu dapat mensosialisasikan diri, menawarkan visi misi dan lain sebagainya untuk dapat dipilih nanti di 14 Februari. Dan nanti di tanggal 11 itu kita akan memasuki masa tenang. Gitu deh. Oh, jadi sudah ada masa tenang juga di sana tenang, kan? selama 3 hari. Pak Putu, Uning tanggal berapa nih kita mencoblos? 14 hari Rabu. Hari Rabu. Nah, Pak Tunya benar, kalau Ade mungkin ingatnya hari Pelenteng. Iya. Kalau sekarang lebih gampang, tapi apakah ini salah satu strategi ya? Di tanggal 14 biar orang-orang tuh ingat, oh hari kasih sayang. Sekarang nggak cuma harus beli bunga, beli coklat, tapi tunjukkan cintamu. Sebagai bukti cinta ya. Betul. Nah, kita ada tunjukkan cintamu sebagai bukti cintamu kepada negeri. Luar biasa ya. Jadi harus tuh dipergunakan. Apalagi sekarang sudah ada Bli Dwi nih sebagai divisi teknis penyelenggaraan dari pemilihan ini ya. Bli Dwi, bagaimana berarti teknisnya ketika nanti di hari H itu terjadi? Ini kan sudah ada Pak Putu nih yang juga nanti akan mencoblos. Sebelum kita masuk di teknis dari H, bagaimana teman pemilih ya, kita sebut teman pemilih bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian penghitungan suaranya nanti. Tentunya kita akan coba nih berkaitan dengan yang tadi, cek DPT online. Bapaknya ini apakah sudah terdaftar dulu belum di
sebagai Coba pemilih. ya. Nah, kita coba. Kita cek dulu boleh. Ya, boleh, Pak. Pak tuh pinjam KTP-nya. KTP Bisa? ada, Pak, tuh. Bawa. Nih. Lengkap, Oke. kita langsung cek ya, cek Kita di bisa sini. Pak, lihatkan nih. di sini. Boleh kita cek dulu. Apakah teman pemilih Pak Putu ini sudah terdaftar sebagai pemilih? Dan di mana dia terdaftar nih Pak Putu nih? Oh, berarti lengkap ada di sana. Lengkap ada di sana. Oke. Sambil dicek, kalau semisalnya nih teman-teman pemilih ternyata namanya tidak ada. Oke. Gimana? Nah, ini kita bisa membantu teman pemilih kalau memang dia betul-betul kita cek di DPT-nya mereka ini tidak terdaftar atau tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Kita coba cek di DPT online juga tidak terdaftar. Kita tetap bisa memfasilitasi teman-teman ini. Bisa. Mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12 siang. Tapi dengan ketentuan sepanjang mereka punya KTP yang berdomisili di wilayah desa tersebut atau kelurahan tersebut. Dan memilihnya pun di TPS sesuai dengan domisili. Domisili gitu. Nah ini deh, Ini sudah ada ya? Pak Putu Sutamo sesuai ya nama itu, terus dia terdaftar di Kita TPS 11. TPS itu beralamat di Balai Banjar, Serangan Mengui, Jalan Igusti Ketut Jelantik. Oh, lengkap sampai Ada. alamatnya semua ada. Untuk anak muda tinggal klik aja nih. Ada mapnya, langsung ditunjukin. Oh, wih. Nggak mungkin kesasar. Nggak mungkin kesasar. Tapi kalau wanita yang Gimana ngelihat tuh? mapnya Gimana? biasanya sering kesasar sih tetap. Sasarannya orang lain. Salahin ininya. Jadi harus hati-hati, cuma sudah lengkap Oke. semua ya pemirsa ya. Jadi tinggal dilihat, dicek DPT online. online.kpu.go.id. Itu bisa dilihat di sana. Setelah kita cek nih pemilihnya sudah terdaftar, jadinya mereka kan sudah bisa menggunakan hak pilih nih. Jamnya di jam berapa mulai sampai Di jam TPS berapa? kita mulai buka itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Bisa menggunakan hak pilih atau mendaftarkan di rekan-rekan kami di KPPS yang bertugas di sana sampai jam 1 siang. Jadinya selama 6 jam ini teman-teman pemilih bisa menggunakan hak pilihnya di mana di TPS terdaftar itu. Berarti jam 7 sampai jam 1 1 siang. siang. Betul. Tapi kalau misalnya pemirsa atau teman pemilih ini ternyata setelah dicek tidak ada, Iya. itu bisa datang jam 12 12 siang dengan membawa KTP-nya. KTP, dan pastikan lokasinya itu sesuai dengan domisilinya di KTP berarti ya. datangnya ke TPS sesuai dengan domisili KTP. Kalau semisalnya ini kan belum di hari hanya. Oke. Jadi ketika teman pemilih mau menanggulangi lebih cepat, apakah bisa untuk datang ke kantor KPU atau kemana melaporkan Ya, diri? kami kemarin sudah membuka layanan untuk apabila misalnya ada pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain atau di tempat berbeda. Nah, itu kita sudah buka sampai tanggal 7 Februari kemarin. Layanan daftar pemilih tambahan. Artinya dia tidak bisa, dengan alasan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di mana dia terdaftar di DPT tersebut. Tapi karena dia ada alasan tertentu, dia akan bisa menggunakan di tempat yang lain atau tempat tujuan. Nah, ini harus juga diurus yang namanya surat pindah memilih. Itu sudah kita layani kemarin sampai jam 23.59. Pukul 23.59 pada tanggal 7 Februari kemarin. Berarti benar-benar kerja keras sekali Betul. ya. Tapi kenapa sih kita harus menggunakan hak pilih kita? Ini adalah pertanyaan yang simpel, tapi terkadang banyak teman pemilih, banyak pemirsa yang belum dengan sepenuh hati nih ingin menggunakan hak suaranya. Kenapa sih kita harus memilih di pemilu nanti? Beli Dwi atau Beli Agung boleh memberikan. Jadi kalau kita lihat Arahannya nih. tujuan pemilu, nah kita agak serius nih. Jadi tujuan pemilu itu sarana kedaulatan rakyat. Gitu Iya. kan, seremnya itu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi deh, kita tahu bahwa tujuan pemilu pada hakikatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, kan gitu, dan lain sebagainya sampai dengan dari konstruksi yang ada di konstitusi kita yang ada. Nah kemudian kalau kita bahasakan dengan bahasa kita nih, sekarang anak-anak muda termasuk adik Gen Z juga kan, apa milenial nih? Milenial sih kalau Milenial. saya. Mukanya Gen Z. Saya harapannya Gen Z diteruskan. Jadi kalau kita, kenapa kita harus nyoblos gitu? Tentu memilih itu masih hak di Indonesia. Jadi kita menggunakan hak warga negara kita dengan baik untuk memilih wakil-wakil kita yang nanti akan menjadi pemimpin di bangsa ini untuk dapat menyalurkan aspirasi kita selaku rakyat. Itu ada implikasinya, jangan sebut kita pemilu itu nggak ada dampak ke kehidupan sehari-hari. Ada deh. Ada ya berarti Ada ya. dong. Tanpa disadari Tanpa mungkin disadari. oleh teman pemilih, ternyata hal-hal kecil pun itu sebenarnya berpengaruh sekali ya. Ketika ya contohnya Contoh,
anak-anak muda yang masih sekarang senang pakai internet lah. Pasti dikit-dikit Dikit-dikit internet kan. kuota, wifi dan lain sebagainya. Harganya siapa yang nentuin? Kan ada aturan kebijakannya, ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya dan lain sebagainya. Itu datang dari eksekutif maupun legislatif. Nah itu, jadi yang tidak serta merta pemilu itu nggak ada implikasi terhadap kehidupan sehari-hari. Termasuk juga harga beras. Ibu-ibu nih yang ini kan, harga beras sekarang berapa? Misalkan di lapangan itu 15.000. Gitu. Kalau kita nggak milih, nggak ada wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi kita ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, ya kita harus terima-terima aja. Nggak milih, nggak boleh protes kalau harga beras naik. Gitu. Itu tuh paling bener ya. Udah nggak milih, tapi nanti ujung-ujungnya ikutan protes. Ikutan demo. Aduh, parah sih. Tapi nah kita pengen tahu juga nih, Pak Putu, tahu nggak harus menyoblos berapa lapisan nih ya? Ada berapa surat suara nih yang harus dicoblos, tahu nggak Pak Putu? Kalau yang saya ketahui ada 5. Oke, sekarang kita cek nih. Beli duit, bener nggak ada 5? Ya, betul sekali ada 5. Apa aja nih? Pak Putu taunya apa aja? Biar kita sekarang cross check nih di sini ya. Dari bawah jadinya. Ya boleh. DPRD. PRD Kabupaten Kota. Iya. Ya. Lalu di DPR tingkat 1 Ya. provinsi. Sudah itu DPD RI. Ya. Kemudian Sudah apa lagi? itu presiden. Ya. Satu lagi ketinggalan. Satu lagi Iya, kita tanya beli duit. Tapi hebat loh, hebat loh. Hampir Iya. bener ya. Iya, betul Ada sekali. Sudah lima. benar, hanya kurang. Hanya kurang satu lagi Betul apa sekali, ini? Ade. Ini ada kita memang 5 varian surat suara atau 5 jenis surat suara Ya. yang berhak dipilih oleh masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tentunya. Yang pertama yang warna ya. Warna. Kalau ini kita punya singkatan nih. Apa itu Untuk singkatannya? lebih memudahkan masyarakat teman pemilih untuk mengingatnya. Aku mebije. Aku mau bija. Iya, aku mebije. Mebije. A itu apa? Abu-abu. Abu-abu. Abu-abu ini untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Mantap, Mantap. betul. Abu-abu. Abu-abu. Untuk presiden dan wakil presiden. Yang kedua kuning. Kuning, yes. Ini untuk surat suara DPR RI. Oke. Ya. Merah itu ya untuk surat suara DPD Dewan Perwakilan Daerah. Biru untuk surat suara DPRD Provinsi. Dan terakhir hijau gitu ya. Itu untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota. Wah. Jadi kan mudah nih untuk mengingat teman-teman pemilih susunan. Aku mau bija. Habis sembahyang ingat pakai bija kalau Betul. gitu ya. Nah, kita kan tentunya Jangan ingat nyoblos. Ingat Betul. nyoblos. Nah, itu tentunya kita harapkan pagi hari di hari pencoblosan itu kita berdoa semua ya, Iya. agar pemilu berjalan dengan baik, pemilih juga bisa menggunakan dengan hati dari hati. Mereka sembahyang ada bija, aku mau bija, ingat ke dia di lapangan kan itu arahnya ke sana. Ditambah lagi tuh hari kasih sayang ya, Betul. langsung datang ke sana gitu. Kan datang mau pasangan apalagi kan jadi semakin erat gitu ya. Tapi ternyata ada yang seru nanti. Apa? Teman-teman kita akan buat di KPU Badung khususnya. Di KPU Badung. Buat semacam sayembara ataupun foto kontes itu bagi teman-teman pemilih dimanapun berada, khususnya warga Badung yang nanti dapat membuat foto sebagus mungkin, sekreativitas mungkin dengan tema tinta, cinta, dan pemilu. Misalkan nih datang ada ke hadiahnya? TPS, ada dong, Oke. pasti. Jadi setelah ke TPS sama pasangan, buatin foto tinta yang menunjukkan cinta kepada negeri. Oh, nah harus diikuti ya, apalagi untuk yang ada di domisilinya Badung kan. Di tag juga KPU Badungnya, Betul. biar bisa dilihat Tag dan di dicek. Instagram KPU Badung Cup. Itu dia. KPU Badung Kapu. Oke, nanti sayangnya saya tidak di sini domisilinya. Mungkin saya akan ikutan. Cuma di sini terima kasih Pak Putu. Ini kayaknya karena Beli Agong sama Beli Dwi tadi juga sempat tektokan, sempat chatting sama saya. Kita sekalian cek ke dalam yuk biar kita lihat bagaimana kondisi di pasar sendiri gitu ya, Beli Agong ya. Sambil Habisin kopi dulu. Habisin dulu kopinya, boleh ya. Jangan lupa bayar Pak Gung. Lupa bayar. Jadi untuk pemirsa, ajar Gianyar dia udah ngopi. oh iya, tapi udah minum duluan ya, diajar gianyar gitu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gema Pemilu. Kita akan menuju ke pasar dan melihat langsung bagaimana kondisi kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu di pasar apakah sudah mengetahui nih di tanggal 14 Februari saatnya untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan kemana-mana.
Pemirsa, kembali di Gema Pemilu. Kali ini Ade masih sama Beli Agung sama Beli Rio. Kita lagi keliling di Pasar Mengui ini dan bertemu salah seorang pedagang. Ini banyak sekali ada pedagang di sini, tapi kita pengen tahu nih, apakah ada kenaikan harga selama pemilu? Kayak Beli Agung paling cocok nih kalau nanya ini ya. Iya Bu, jadi yang dari KPU Badung, ini Bu tanggal berapa pemilu? 14. Oh, 14. 14 hari? Nah, Hari Kamis kalau nggak salah. Oh, hari Rabu. mungkin hari Valentine ini Bu nge. Kalau hari Valentine dikasih tahu mungkin inget ya. Ibu siapa namanya? Bu Adit. Ibu Adit. Ibu Adit, selama gelaran pemilu ini, apakah ada kenaikan harga nih kalau untuk di jualan canang ini? Ada. Naik turun atau terus Ya, naik? Naik terus. Naik turun ya, bunga, Turun. janurnya juga. Oke. Emang ngaruh ya? Jagung? Ngaruh dong, deh. Jadi kita tanya dulu nih, apa namanya? Makin berapa harga busung Bu? Busung Bali? Tergantung kalau busung Balinya 100. 100. Yang dulunya 95. Yang dulunya sekarang 95, 100. sekarang 100. Kalau busung Jawinya yang dulunya 17, 17. sekarang 20. Dengan 20. Nyampe Bu, ini 25. siapa yang menentukan harga naik turun? Oh, tergantung penganyarnya. Penganyarnya. Bu, yang benjang Bu medagang, jualan canang, terus dikenain pajak, setuju nggak Bu? Waduh. Enggak lah. Nah itu deh, kan makanya kita harus penting memilih Bu. Ibu punya aspirasi, punya hak suara, nanti kepada siapa pemimpin, baik itu eksekutif, legislatif yang akan Bu titipkan suaranya untuk bisa membawa aspirasi suara Bu Niki. Misalkan tadi pajaknya nggak setuju dikenain pajak, Iya. di situ kita titipkan melalui sarana pemilu. Nah, Jadi memang benar sekali harus kalau Ibu nyoblos. harus yang namanya menggunakan hak pilihnya. Bu nyoblos ya Ki? Nyoblos. Tahu nggak Bu bawa apa aja ketika di hari pencoblosan nanti? Kartu gini, kartu penyoblosan sama KTP. Nah, sekarang kita tanya langsung nih dari divisi teknisnya Beli teknis. Dwi, bener nggak? Benar sekali, karena saat-saat ini ya, dari 2-3 hari yang lalu, kita sudah menyebarkan atau mendistribusikan yang namanya C pemberitahuan pemilih. Oke. Artinya ini surat pemberitahuan kepada pemilih di mana dia bisa menggunakan hak pilih tanggal berapa dan jam berapa. Karena di sana di C pemberitahuan ini juga kita atur kedatangan dari si pemilih itu. Antisipasi untuk membludaknya teman-teman pemilih ini menggunakan hak pilih di jam-jam awal. Berarti sudah dibagi ya? Sudah dibagi, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 siapa aja yang datang. Nah kalau misalnya ibu ini, ya katakanlah ibu ini dari Mengui ya, ada di Mengui atau di Banjar itu tempean-tempean, mungkin bisa dibagi-bagi seperti itu. Itu yang kita lakukan kepada teman-teman yang akan mendistribusikan ini, khususnya KPPS. Nah inilah yang akan dibawa oleh si teman pemilih ini. Ibu ini nanti membawa C pemberitahuan ini. Oke. Dan juga ibu juga membawa yang namanya KTP. KTP dibawa juga Bu. Tujuannya nanti adalah untuk menyandingkan C pemberitahuan itu, data dari undangan ini, undangan untuk menggunakan hak pilih ini dengan KTP-nya apakah sudah benar dengan yang tercatat di DPT, daftar pemilih tetap. Jadinya kita betul-betul mensinkronisasi ini bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih ini betul-betul dia ini orangnya. Nah, gitu. Oke. Jangan sampai nanti misalnya ada Orang pihak lain yang yang tidak bawa. bertanggung ya orang lain yang membawa ini. Jadinya itu kan nanti ya agak berat nanti di belakangnya bisa yang paling gini ya pemungutan suara ulang. Mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu. Jadi Sebagai- dipastikan ya. untuk membawa itu ya. Betul, sebagai bentuk Pastikan antisipasi. orangnya benar, bahwa yang bersangkutan Dokumennya yang itu. datang ke TPS. Oke, Gitu. jangan Ibu sudah sampai dapat ini. C pemberitahuannya itu? Belum? Belum. Belum ya. Dan nanti pasti akan dibagikan oleh teman-teman kami di KPPS. Nah. Ya. Karena ini masih ada waktunya sampai Tahapannya H-1 gitu. Tahapannya masih berjalan terus Masih ya, berjalan, Beli ya. Jadi ingat Bu, nanti bawa kartu C-nya itu, kemudian pemberitahuan. C pemberitahuan, membawa KTP juga. KTP juga. Dan bawa dirinya Bu ya, jangan dititipin. boleh Siapa nitip. tahu dititipin kan titipnya gitu. Lupa bawa diri ibunya. Kan mau belanja mau nitip gitu ya. Oke, sukses semua Bu Adit yang sudah Iya, berbagi betul, sama Bu. ibu-ibu. Jangan lupa gunakan hak pilihnya di tanggal Tahu ke 14 Februari. TPS 14 Februari. Sekarang kita mau lihat di dalam lagi ya pemirsa, bagaimana keadaan di dalam pasar, apakah mereka juga sudah mengetahui apa yang harus dibawa? Yuk ikuti kami. Siap. Wih, nih ini ternyata kondisi di pasar. Wah, silakan Pak. Ya Pak lagi belanja juga nih. Pak, kita ngobrol sebentar boleh nggak Pak? Lagi sibuk. Lagi sibuk tapi nggak apa-apa lagi ya hitung pemirsa ya. berapa yang laku. Lagi hitung ya. Tapi ternyata di pasar ini
sosialisasinya sudah berjalan dengan baik nggih? Asungkar. Beli Agung, Beli Dwi, karena ibu-ibu tadi juga ternyata sudah tahu kapan harus mencoblos, apa yang harus dibawa, itu sudah mereka sudah paham lah ya, dan sudah diingatkan juga untuk menggunakan hak suaranya nih, supaya jangan sampai ya tadi namanya nitip suara itu kan nggak boleh Nggak ya. boleh dong. Ada hal-hal yang harus dihindari juga, jadi tidak boleh dilakukan, dan itu juga termasuk pelanggaran kan, Beli? Betul, betul. Jadi kalau itu ada di Undang-Undang 7 2017 itu setiap orang dilarang menggunakan hak pilih orang lain. Itu sanksinya pidana. Oh, boleh dikasih tahu nggak pidananya apa? Biar nanti nih jangan sampai ada pemikiran dari teman pemilih ini, ah yaudah nanti ibuku aku aja nih. Gini kan bisa. Yang jelas kalau udah pidana berarti di dalam Penjara dong Ya, ya. itu. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan ya, Betul. jangan sampai, karena setiap orang memiliki haknya untuk memilih. masing-masing 5 menit untuk 5 tahun Indonesia. Itu dia nih, jangan sampai 5 menitnya tidak dipergunakan dengan baik. Baik, Terus ujung-ujungnya tidak setuju dengan kebijakan lain tapi Ya. ikutan protes. ikutan demo. Nah ini nih, jadi itu tidak menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi nih ternyata pemirsa, menurut survei yang saya temukan, itu ada 56,45% usia produktif yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024 ini. Sebagai pemilih yang cerdas, apakah ada sosialisasi khusus yang dilakukan oleh KPU Badung nih? Oke, jadi memang kalau secara tupoksi KPU itu sendiri, kita biasa melakukan ya seperti tadi, tahu nggak tanggal berapa nanti pencoblosan, kemudian surat suara ada berapa kan gitu ya. Jadi sekarang kita merubah pola karena itu tadi, polanya adalah salah satu bagaimana menciptakan pemilih di Badung itu khususnya menjadi pemilih yang cerdas. Nah, sosialisasi kita kayak tadi nih, kayak tadi kita tanyain harga barang naik, setuju nggak, kena pajak setuju nggak. Kita harus hindari sikap-sikap apatis, kemudian berita hoax. Yang terpenting deh, pemilu itu bukan hanya sekedar mencoblos, tapi kalau ibarat kata kita bagaimana mengawal investasi suara. Oke. Layaknya kita nabung di bank. Ade bank A, Pak duit bank B, saya penabungnya. Yang saya taruh duitnya di Ade nih, di bank A. Tapi kan nggak mungkin bank B yang kita protes, yang Iya, kita benar. jelek-jelekin. Itu yang terjadi biasanya di masyarakat. Oh, iya. Itu paradigma itu harus kita rubah. Justru kita harus mengawal, meyakini bahwa di tempat kita menaruh investasi suara itu bisa untuk menyampaikan, menyalurkan maupun mengakomodir aspirasi kita selaku pemilih. Gitu. Ya, jadi yang itu yang memang harusnya ya Harusnya sebagai pemilih cerdas itu bisa Ya. untuk menentukan nih, kalau ya kita pilihnya yang mana, berarti tanggung jawabnya nanti akan jatuh ke sana, seperti itu kan. Kalau Beli Dwi ini dalam yang namanya kita mau mencoblos itu kan pasti ada beberapa orang yang dilibatkan juga untuk ikut mengawal. Boleh nggak diberikan infonya ke kita, jangan sampai ketika kita datang ke Banjar kita nih mau mencoblos, siapa orang-orang ini kita malah Iya. tidak tahu. Betul sekali ya, Dek. Kita melibatkan yang namanya badan ad hoc di setiap TPS itu yang namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini yang viral banget ya, ini Ya. banyak banget meme mengenai KPPS. nih, KPPS. Bang. KPPS itu kasta tertinggi pekerjaan 2024. Iya. Ada yang bilang KPPS itu adalah calon mantu idaman. Betul sekali, saya lanjutkan. Berkaitan KPPS ini, kita kemarin di KPU Kabupaten Badung itu merekrut sejumlah 10.395 orang. Untuk yang kita yang mereka bertugas nanti di 1.485 TPS yang ada di seluruh Badung. 7 orang di masing-masing TPS. Ditambah lagi 2 orang petugas ketertiban di masing-masing TPS. Nah, mereka lah yang bertugas. Ibaratnya mereka ini sebagai ujung tombaknya kita dalam proses demokrasi pemilu 2024 ini. Kenapa ujung tombak? Ya mereka yang terdepan ini dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Jadi yang kemarin juga kita sudah melakukan yang namanya pendidikan dalam bentuk bimbingan teknis kepada mereka semua untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan atau menyelenggarakan pemilu itu di tingkat TPS. Bagaimana proses dari alur mereka pemilih ini didaftarkan, mereka diberikan surat suara seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Berikutnya juga bagaimana pemilih itu diarahkan untuk menggunakan hak suaranya di bilik suara. Selanjutnya pemilih kita arahkan di mana mereka memasukkan di kotak suara sesuai dengan jenis varian tadi. Dan terakhir tentunya dicelupkan tanda bukti mereka sudah menggunakan hak pilih berupa tinta. Nah, ini yang paling penting. Teman pemirsa, teman pemilih semuanya,
dicelupkan ya, bukan hanya sekedar dicolek-colek. Nah, selama ini kan dicolek-colek itu kan bisa hilang nih. Takut kotor soalnya kan? Iya, gitu. Ade pasti gitu kemarin ya. Nanti Ketahuan. ya nanti KPPS 7 kita yang bertugas di sana akan mencelupkan, membantu mencelupkan. Tujuannya biar betul-betul mereka menggunakan hak pilihnya ini. Jangan sampai nanti hanya sekedar dicolek bisa dihilangkan, dia bisa menggunakan hak pilih di tempat lain. Nah, ini kan bahaya. Itu yang harus diantisipasi. Itu yang antisipasi, itu yang bentuk antisipasi kami dalam proses di sana. Berarti Dan semua bukan semata-mata harus mencoblos memasukkan ke dalam tinta itu biar kelihatan ini aja ya, tapi bukti juga kan. bukti juga. Bukti cinta, benar sekali. Berarti nanti jangan khawatir untuk teman pemilih kita ingin memilih, sudah ada anggota KPPS ya yang KPPS. akan mengawasi, akan melayani melayani dan juga memberitahukan kalau memang ada kebingungan saat di Ya. lokasi, berarti ya sudah lengkap semua. Nah, untuk teman pemilih, karena kita udah semakin dekat ya menuju teman untuk memilih siapa sih paslon yang memang sesuai dengan hati nurani kita kan nantinya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang mau lewat, tetap di Gema Pemilu. Pemirsa, kita kembali lagi di Gema Pemilu. Ade menemani pemirsa masih bersama Beli Agung sama Beli Dwi juga di sini ya. Kita akan berbicara mengenai pemilu, masih seputaran pemilu, tapi kayaknya kita perlu diingatkan lagi nih ya, Beli Agung sama Beli Dwi. Perbedaannya pemilu di 5 tahun sebelumnya itu apa sih dengan pemilu sekarang? Apa yang menjadi hal-hal yang harus dilihat kembali nih oleh teman pemilih kita? Oke, teman pemilih, yang menarik ini di 2024 ini dari pemilu sebelumnya 2019, kita di 2024 ini menggunakan banyak tahapan itu menggunakan sistem informasi. Ya, diawali dari perekrutan kami selaku penyelenggara pemilu, kita menggunakan yang namanya SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Jadinya mereka cukup mendaftar di sana, jadinya dokumennya terupload di sana dan kita proses untuk pendaftaran. Berikutnya kita juga menggunakan yang namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu tujuannya adalah memastikan bahwa warga pemilih ini yang ingin menjadi penyelenggara tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Ini kan realitasnya ada di sana. Berikutnya juga itu salah satu syarat dari partai politik, dia diikutkan sebagai peserta pemilu wajib juga mendaftarkan anggotanya di sana. Itu SIPOL. Berikutnya waktu pencalonan kemarin, calon-calon ini mengupload dokumennya mereka lewat yang namanya SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, sekarang yang lagi kita jalankan sekarang udah mulai distribusi logistik kepada TPS, dan waktu pengorderannya itu kita menggunakan yang namanya SILOG, Sistem Informasi Logistik. Jadinya dari awal pengorderan logistik, pendistribusian ke gudang kami, pemaketannya dan pengirimannya ke TPS itu semuanya berbasis sistem. Dan terakhir nanti kita menggunakan yang paling ujung ini adalah SIREKAP, Sistem Informasi Rekapitulasi. Bagaimana nanti rekapitulasi di TPS itu kita masukkan di lewat SIREKAP ini. Jadinya berupa alat bantu yang memudahkan teman-teman KPPS kami bekerja. Nah, itu yang semuanya berbasis sistem yang kami lakukan di KPU. Ini memang terjemahan dari apa yang menjadi masalah, elaborasi masalah di 2019 itu mudah-mudahan nanti di 2024 ini bisa lebih dimudahkan. Berikutnya yang kedua berkaitan dengan teknis di lapangan teman-teman kami yang bekerja di KPPS ini nanti. Kemarin waktu penghitungan suara mereka mencatatkannya yang di C plano yang besar dan itu membuat salinan. Nah, berapa jumlah saksi yang hadir di TPS dan pengawas TPS, sebegitulah mereka menyalin. Nah, inilah yang menjadi evaluasi dari pimpinan kami di KPU RI, bahwa mohon maaf kemarin banyak teman-teman kami yang mendahului karena kelelahan dari sisi fisik, karena mereka bekerja sepanjang malam sampai bahkan ada yang pagi. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? 2024 ini kita juga menggunakan dengan lebih memudahkan mereka bekerja. Salah satunya adalah pada waktu penyalinan ini mereka nggak usah lagi menyalin secara tulisan tangan, tapi kita menyediakan di sana alat pengganda untuk C hasil salinan ini. Mereka juga cukup menulis sekali aja. Nanti untuk memperbanyak ini sejumlah saksi yang hadir, pengawas TPS, baik yang akan ditempelkan itu C hasil salinan namanya ini, kita perbanyak dengan mesin pengganda ini. Kita sediakan di sana. Jadinya untuk mengefektifkan waktu teman-teman kami bekerja, tentunya harapan kami biar tidak terjadi kejadian yang di 2019.
Begitu. Jadi Ade. sudah dipikirkan dengan Betul. sedemikian rupa ya untuk Iya. mengantisipasi hal-hal. Tambahannya deh, Ah. kalau dulu 2019 itu pemilih di TPS jumlahnya 500. Sekarang sudah kita diturunkan oleh ketentuan di PKPU itu menjadi 300. Nah, jadi dulu yang dulunya harus sampai pagi mungkin teman-teman KPPS kami bergadang, sekarang sudah dimundurkan lagi, dimajukan lagi, maaf, penyelesaian terkait dengan penghitungan. Dan yang terpenting adalah selaku teman-teman pemilih dimanapun berada yang sebagai pemegang utama, nanti aktor utama dalam pemilu yang memiliki hak suara. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, usia produktif sekarang, Ya. nah kan Lagi lagi banyaknya, terutama juga teman-teman generasi milenial dan Gen Z. Nah itu jadi mereka teman-teman sekarang Gen milenial dan Gen Z itu berperan penuh, memiliki peran untuk menentukan arah bangsa kita mau dibawa kemana. Ya, Gitu. Jadi harusnya sih juga lebih melek informasi ya untuk kalangan generasi milenial, Gen Z, karena sekarang sosial media semua sudah penuh dengan informasi, Ya. bahkan teknologi dan digitalisasi juga sudah dilakukan dalam pensisteman ya untuk merancang supaya lebih efektif dan juga ya menindaklanjuti lah kejadian 5 tahun yang lalu. Ya, berkaitan dengan efektif itu, kami juga kemarin mencoba melakukan yang namanya simulasi. Simulasi bagaimana pemungutan dan penghitungan suara. Ini bahkan kami melakukannya 2 kali deh. Oke. 2 kali, pertama di TPS 24 di Desa Menguitani, dan yang kedua di TPS 3 Banjar Badung Abian Semal, Banjar Badung Ayunan Abian Semal. Itu kami mencoba mensimulasikan dengan menggunakan pemilih real yang ada di sana. Ya, pemilih real yang ada di sana, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara. Dan ternyata dari hasil simulasi kemarin, di waktu di Menguitani yang simulasi pertama, karena kita menghitung dengan 3 varian aja waktu itu selesainya jam 6 sore. Tapi waktu di simulasi yang kedua di Abian Semal, kami menghitung dengan 5 varian surat suara ini, betul-betul real. Apa yang akan terjadi 14 Februari itu yang kita lakukan di simulasi ini. Dan kita lakukan pemungutan sampai jam 1, diikuti oleh pemilih yang ada di sana, dilakukan lanjut dengan penghitungan suara menggunakan Sirekap tadi. Itu selesai di jam 9:15 malam. Artinya estimasi kami, jangan khawatir teman-teman pemilih, teman-teman kami yang akan bertugas di KPPS, dengan simulasi itu mudah-mudahan ini menjadi gambaran realnya nanti apa yang akan terjadi di lapangan. Oh, waktunya nggak sampai lah dini hari. Mudah-mudahan nanti ya jam 9, jam 10 malam, kita harapkan semua kegiatan di TPS itu berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Seperti itu. Jadi simulasi pun sudah dilakukan ya teman pemilih ya. Dan ini juga berarti setelah simulasi tersebut, boleh nggak kita tahu responnya dari KPPS-nya sendiri, respon dari masyarakat yang mengikuti, kemudian dari KPU sendiri, apakah evaluasinya yang bisa disampaikan nih ke teman pemilih? Ya, betul sekali. Sebagai catatan, memang dari evaluasi ini kan tujuannya ada 2 nih. Satu kepada pemilih nih, bagaimana nanti mereka menggunakan hak pilihnya, alurnya seperti apa, mereka sudah paham. Bahkan antusiasnya luar biasa kemarin ini. Iya? Dari DPT ya, katakanlah yang di Menguitani ya, DPT daftar pemilih tetap yang ada di sana 294, itu yang hadir 244 yang menggunakan suara, itu kan hampir 80%. Hampir 80% yang bisa yang ingin menggunakan hak suara. Nah, itu gambaran antusias dari masyarakat di Menguitani. Sementara di Abian Semal itu lebih meningkat lagi. Di atas 90%. Di atas 90% hadir di sana. Jadinya yang sebenarnya antusias masyarakatnya sangat tinggi untuk menggunakan hak suaranya. Di partisipasi pemilih Menghindari kebingungan di hari H juga Betul, ya. betul. Itu tujuan kepada pemilih kan, biar tahu mekanisme dan alurnya. Yang kedua tujuan kita adalah tentunya kepada teman-teman kami yang bertugas KPPS ini. Bagaimana mereka melayani pemilih seperti tadi dari awal pendaftaran dan sampai mereka terakhir mencelupkan tinta ini. Jadinya ada gambaran. Dari ini kita sampaikan ke semua penyelenggara yang ada di Bandung ini. Gambaran simulasi. Itu dari tujuan. Tentunya dari simulasi ini kemarin juga tentunya ada evaluasi yang kita lakukan bahwasanya memang benar berkaitan dengan waktu-waktu di awal ini. Waktu-waktu jam pertama ini jam 7 itu, karena kan petugas KPPS kami itu mulai membuka, menghitung surat suara yang diterima ini kan membutuhkan waktu juga. Membutuhkan waktu kurang lebih itu 30 menit sampai 45 menit di awal. Dicek dulu sebelum jumlahnya harus sesuai. Sebelum pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Jadinya harapan kami juga menyampaikan ke teman-teman KPPS yang bertugas dalam rentang waktu yang pertama ini jam 7 jam 8 ini ya jangan terlalu banyak pemilih yang datang. Kasihan mereka menunggu terlalu lama di jam-jam awal.
pengaturannya, sudah ada pembagian pengaturan. waktu juga Betul, sudah betul, diberikan. arahnya ke sana. Oke, Iya. berarti alurnya sudah cukup baik ya di simulasi kemarin ya. Ah, Masyarakat sudah juga baik. sudah banyak tahu informasi sebelum di hari H, kemudian petugas juga sudah siap berarti kan untuk di hari H nanti. Dan ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan ketika ternyata sebagian dan hampir seluruhnya warga di sana yang diajak untuk simulasi ikut serta. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sampai saat ini masih ada nih orang-orang mungkin generasi milenial nih sama Gen Z masih bingung atau bahkan lebih memilih untuk tidak memilih di hari H. Banyak kita dengar rumor seperti itu ya. Bagaimana nih Beli Agung melihat situasi yang seharusnya ini adalah saatnya pemilih-pemilih pemula ini menggunakan hak suara padahal kan. Tapi mereka malah lebih milih mundur sebelum berperang. Nah, kalau itu deh kembali ke dasarnya dulu. Memang betul pemilu itu masih berupa hak. Hak suara kita nyoblos datang ke TPS itu masih berupa hak gitu kan. Tapi belum kewajiban. Tetapi kita harus pahami betul sebagai contoh yang tadi sudah kita lakukan survei di lapangan langsung bahwa setiap langkah kehidupan kita itu pemilu itu membawa implikasi langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jangankan harga di pasar, baru bangun pun kita sudah diatur kan dengan contoh siapa yang sekarang bilang jam 7 pagi nih baru bangun. Yang menyatakan itu kan dalam sebuah kesepakatan undang-undang yang mengatur bahwa Indonesia, Bali itu termasuk ke waktu Indonesia bagian tengah. Yang kedua bahwa teman-teman pemilih generasi milenial, Gen Z itu betul-betul paham bagaimana pemilu ini nanti akan membawa arah bangsa ke arah yang lebih baik. Selalu kita harus tanamkan harapan tersebut. Kenapa? Satu-satunya proses yang disediakan oleh negara untuk memilih pemimpin yaitu melalui pemilu. Kalau tidak kita kembali ke zaman dulu gitu. Kalau kan zaman kerajaan betul. Kan, jadi gitu kondusivitas dalam pemilu, kemudian penyelenggarannya aman dan damai. Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat juga harus tinggi. Nah, terkait juga dengan teman-teman Gen Z, Gen milenial seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa memiliki peran besar sekarang dalam hal merubah arah bangsa. Tentunya ada kalau di pemilu itu kita sebutnya pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa. Apa itu? Semua ada 3 elemen di dalamnya. Pertama itu ada ketentuan peraturannya. Itu penyelenggara pemilu harus melaksanakan seluruh ketentuan yang ada. Baik itu dari undang-undang, peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang kedua ada peserta pemilu. Seluruh peserta pemilu harus mematuhi aturan main yang ada di kepemiluan kita. Ada undang-undang di PKPU. Yang ketiga, tentunya peran masyarakat sebagai pemilih pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini turut hadir menentukan arah bangsa ke depan. Nah itu deh. Jadi sudah semua sebenarnya diatur Betul. oleh pemerintahan kita ya. Jadi lebih baik ketika teman pemilih nih masih pemilih pemula masih ragu. Ketika mereka ada keraguan nih, mau milih siapa, mau bagaimana caranya memilih segala macam. Nah, Nah, itu sering jangan kita kita kan punya gadget nih. Ya. Sekarang dunia itu sudah dalam genggaman. Jangan hanya swipe TikTok gitu, crashnya FYP gitu kan sekarang. Ya. Tapi melalui media-media itu, gadget kita bisa mencari literatur. Kita sudah disediakan literatur yang luar biasa saat ini. Ya. Dan juga kami juga menghimbau tidak juga begitu percaya terhadap sebuah pemberitaan. Bisa aja cara orang menggait pasar gitu kan, membuat berita begini ke arah sana, bisa aja. Tapi kami himbau untuk teman-teman pengguna media sosial juga untuk mencari kebenarannya. Gitu. Terus dan yang ketiga adalah terhadap penggunaan media sosial juga, di mana nanti teman-teman Gen Z yang masih ragu, kita lihat misalnya keluhannya, saya nggak tahu tuh siapa calonnya gitu kan. Kalau presiden dan wakil presiden kita ketahui bisa bersama. DPD, DPR RI ada di seluruh bisa dibilang fasilitas umum. Mereka sudah cetak baliho, spanduk. Atau kalau tidak paling mudah adalah cari di search engine-nya adalah ada di sana, kita sudah sediakan platform yang namanya Info Pemilu.
info.pemilu.kpu.go.id, seluruh bakal calon maupun calon legislatif ada di sana. Tinggal masukkan, kita pilih provinsinya mana, kabupatennya mana. Kalau mungkin kalau di surat suara kan ada cuma namanya, Ya. kalau di sana lengkap sampai ke fotonya. Oke, jadi bisa Gitu. ketahuan Bisa ya. di sana. Diagung, ditahan dulu karena setelah ini Oke. masih ada yang mau lewat. Kita juga nanti akan cari tahu lebih mendalam. Jadi supaya tidak ada kebingungan lagi, tidak ada keraguan lagi, terutama untuk para pemilih pemula nih, supaya menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nurani juga. Jangan kemana-mana, tetap di Gema Pemilu. Pemirsa, masih di Gema Pemilu, kita akan melanjutkan lagi mengenai pemilih cerdas dan sekarang bertambah lagi menjadi pemilih yang kritis ya. Karena agar kita mengetahui suatu informasi, nggak ada alasan lagi di zaman sekarang tidak tahu siapa Betul. aja calon-calonnya, Ya, ada karena alasan. di online pun semua sudah bisa kita Semua sudah cari kita ya. sediakan. Bisa dikasih tahu sekali lagi, Bliagung, apa namanya untuk kita bisa search Oke, nih? jadi platformnya adalah infopemilu.kpu.go.id. Di sana sudah ada seluruh bakal calon maupun calon legislatif dari DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD kabupaten kota dan juga provinsi. Sudah lengkap semua ada di sana. Dan juga misalkan untuk di Badung sendiri kita punya juga infografis di infografis KPU Badung. Infografis Atau apa? buka aja media sosial kami, itu ada di Twitter, Instagram, Facebook, KPU Badung Cup. Oh, sudah lengkap Jadi semua seluruh ya. informasi, saya setuju itu. Justru kalau teman-teman kita bicara kekurangan informasi, kami selaku penyelenggaranya sudah menyediakan secara penuh. Platformnya semua sudah. Sekarang harapannya teman-teman pinter-pinter. Sekarang kita bisa kok kontak, dan kalau ada nih misalkan kontak kita di salah semua media sosial yang ada di Badung, pasti saya yang balas. Wah, langsung dibalas sama Betul. Bliagung ya. Saya yang Mau balas. kenalan sama Bliagung langsung dibalas juga ya. Bisa ya. Nah, Bliagung berarti itu adalah platform-platform yang memang sudah disediakan Ya, untuk mengantisipasi segala keraguan, segala kebingungan dari para teman pemilih ini ya. Nah, Bli Dwi, boleh nggak diinfokan kembali nih sama teman pemilih kita? Kita reminder lagi yuk, ada berapa sih yang harus dicoblos oleh teman pemilih? Tadi sudah ada singkatannya loh. Oke, Mm-mm. saya ulang lagi ya. Boleh. Teman pemilih, ini ingat nanti teman pemilih yang sudah terdaftar di DPT ya, daftar pemilih tetap yang ada di masing-masing TPS, nanti tentunya akan mendapatkan 5 surat suara. Nah, sebelum masuk ke bilik suara ini pastikan teman pemilih mengecek ini surat suaranya dalam keadaan yang baik, tidak rusak dan lain sebagainya, dan tentunya wajib ini ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, itulah nanti menjadi penentu bahwa surat suara itu sah dan tidak sah sepanjang Ada dari- di mana tuh tanda tangannya? Keabsahannya. keabsahannya itu ada di kolom paling depan itu. Ditandatangani wajib ditandatangani oleh ketua KPPS. Harus dicek nih teman pemilih. Berarti harus ada tanda tangannya, kondisi fisiknya juga bagus ya. Bagus, saya tidak rusak. Jumlahnya tepat, warnanya tepat. Ya, jumlahnya tepat, warnanya tepat. Itu aku membija tadi ya, abu-abu untuk presiden wakil presiden, kuning untuk DPR RI, berikutnya merah untuk DPD, biru untuk DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten kota. Ini pastikan membawa 5 surat suara, sudah ditanda tangan sama ketua KPPS, baru masuk ke bilik. Ya. Betul. Jangan sampai pas di bilik baru bingung loh kok Iya. cuma 4, ada Iya, jatuh segala betul. macam. Oke, itu yang harus diperhatikan berarti Betul, ya, betul Bli ya. sekali. Dan di dalam pemilihan kali ini, ada yang spesial nggak di Badung ini kalau kita boleh tahu? Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Di Bandung ini sangat spesial sekali. Kenapa kami bilang spesial? Kenapa? Karena kita kemarin kita juga kaget ini saat ada di pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara ini, ternyata setelah mereka cek di administrasi dan lolos, itu ternyata di Bandung ini ada 24 TPS yang semua anggota KPPS-nya perempuan. Wah. Nah, ini kan bagian dari afirmasi perempuan bahwa Betul. mereka pun bisa terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu ini, demokrasi ini. Mereka sebagai penyelenggara di Badan Hero KPPS. Bahkan istimewanya di satu desa di Abian Semal Dauyai Cani, itu dari 20 TPS yang ada di sana, 9 diantaranya semuanya anggotanya KPPS-nya adalah perempuan. Ih, makin semangat sih Ini datang ya keren. ini ke TPS ya. Ini keren sekali. Karena ya artinya mereka ini sudah punya pandangan yang sama terhadap kaum, bukan ini aja kerjaan di kaum laki-laki aja, begadang dan sebagainya, Iya. mengorak-ngorek, menyelesaikan tugas, boleh dikatakan tugas negara yang sangat luar biasa. Abdi negara. Abdi negara. Mereka udah jadi siap Sri Kandinya bantu kita idaman. ya. kandinya, ya, Oh, bantu bantu idaman. idaman.
Dan itu ya 50% lebih bukan 60% memang ya perempuan Dan yang harus menyelesaikan Gen Z. dari awal sampai akhir itu Betul ya. sekali. Ini luar biasa. Berarti tidak ada namanya diskriminasi lagi, tidak ada, Tidak ada semua lagi. setara. Semua setara dan seluruh masyarakat sebenarnya memiliki kesempatan yang sama sebagai penyelenggara pemilu. Oke, jadi tidak boleh ada keraguan lagi nih, apalagi teman-teman di KPPS saja sudah sangat semangat ya untuk yang namanya nanti akan mengawal sampai dengan selesai kan. Perempuan aja udah semakin meningkat nih keikutsertaannya ya dalam KPPS tersebut. Nah, di dalam pemilihan umum di tahun 2024 ini tentunya banyak harapan yang pastinya kita inginkan kan. Kalau dari Beli Dwi sama Beli Agung, harapannya di pemilu ini apa? Oke, kalau harapan bagi kami, saya khususnya sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan SDM. Yang pertama kemarin kita sudah melewati bahwa masyarakat dengan antusias untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih tentunya. Negara memberikan ruang kita 5 tahun sekali untuk menentukan arah bangsa ke depan. Tidak hanya menentukan arah bangsa, tapi ikut serta melahirkan pemimpin bangsa ini. Yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana nanti penyelenggaraan pemilu khususnya di Badung dapat terselenggara dengan aman dan damai. Gitu. Dan terakhir itu tadi, tunjukkan tintamu sebagai bukti cinta di hari Valentine kepada negeri. Wah, Gitu. ini dari Beli Agung nih. Kalau dari Beli Dwi harapannya apa? Ya harapan kita semua sih hampir sama dengan Pak Agung tadi, tapi dari sisi kami selaku di teknis ya, kami sudah melakukan kerjasama juga kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Badung, baik itu dari sisi pemerintahan, baik itu dari keamanan, untuk nanti memastikan bahwa di Badung ini khususnya pemilu berjalan kondusif, berjalan dengan aman, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan Asungkaro sampai hari ini semua tahapan Asungkaro berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan kita semua masyarakat Badung bisa menikmati euforia dari pemilu ini betul-betul dengan gembira, riang gembira. Karena ini sebuah pesta, yang namanya pesta kan harus kita riang gembira. Jangan ada gontok-gontokan lah. Nanti urusan pilih siapa itu kan urusan dari dalam bilik suara itu aja dari si orang itu, si pemilih itu. Tapi nanti ayo kita jaga Badung ini tetap aman dan kondusif. Sementara pemilu berjalan dengan baik di Badung ini. Itu harapan kita semua. Semua berjalan dengan baik dan tentunya harus menggunakan hak pilihnya ya, itu kembali lagi di sana. Nah, tapi ketika misalnya teman pemilih nih ada yang tidak berdomisili di sini kan, kita harus reminder lagi sih bagaimana caranya mereka agar bisa menggunakan hak pilihnya. Apalagi bukan KTP Bali misalnya, tapi dia pengen banget nih pakai hak suaranya. Bisa untuk nggak? yang non KTP Bali itu kemarin di tanggal 15 dan 7 Februari kita sudah melayani, membuka pelayanan yang Pak Dwi sampaikan, itu namanya pindah memilih. Teman-teman bisa melakukan pengurusan tapi sudah lewat gitu. Dan tetapi jangan khawatir, kalau sudah lewat berarti nggak bisa dong. Wah, KPU saya golput dong. Enggak. Selama masih punya tercantum dalam DPT, hak pilihnya masih kita jamin. Kami layani, tetapi ke domisili di mana terdaftar sebagai pemilih. Gitu. Nggak bisa di Bali. Iya. Di TPS Asam misalkan berasal dari Jawa Timur atau Sulawesi masih disediakan, masih kita jamin kalau teman-teman balik ke daerah asal, kita jamin surat suara masih tersedia. Oke, tapi memang harus kembali lagi ke daerah asal berarti ya, tidak bisa untuk ke di tempat yang karena memang itu lagi mereka berdiam. ketentuannya demikian, kita harus ikuti aturan terkait dengan kesimpulan itu sendiri. Dwi, ini sebelum nantinya teman pemilih ini memilih di hari H ya, boleh dong dikasih tahu secara singkat apa sih yang harus dicoblos sama mereka, dalam artian apakah partainya, apakah nomornya, apakah muka orangnya, karena kan kadang kita bingung ya gitu kan, jadi kayak biar nggak salah nih, ataukah boleh nih mereka mencoblos tuh logo partainya iya, nomornya iya, namanya iya. Betul. Dari 5 varian surat suara ini tentunya kita mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama presiden dan wakil presiden. Itu untuk menentukan suara itu sah atau tidak sah, itu boleh, betul sekali, sepanjang coblosan itu atau tanda coblosan itu berada di kotak salah satu pasangan calon. Baik itu namanya, baik itu tanda gambarnya, atau nomor urutnya, silakan. Itu akan menjadi surat suara yang dikategorikan surat suara sah
dan sepanjang memang menggunakan alat coblos yang sudah digunakan. Jangan sampai menggunakan alat coblos yang lain. Iya. Jangan sampai gambar isin yang apa nggak pakai gambar-gambar. Oh, gitu tuh nggak boleh juga. Nggak boleh. Itu hampir sama dengan di DPD juga seperti itu, boleh mencoblos di tanda gambarnya, nomor urutnya atau namanya boleh. Tambahan Pak Rudi, dan sepanjang juga tidak merusak surat suara tersebut. suara. Nah, Jadi Dua harus- coblosan boleh. Ah. Jangan sampai buat lingkaran yang besar gitu, itu justru merusak Merusak. gitu. Oke. Terus untuk yang kategori DPR, DPRD dan DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu boleh. Silakan nanti kalau misalnya teman pemilih untuk mencoblos di tanda gambarnya atau nomor urutnya atau langsung di calon yang bersangkutan. Itu pun dinyatakan surat suara yang sah. Oh. Iya, kalau di luarnya itu ya udah pasti menjadi tidak sah atau mencoblosnya di banyak tempat atau di banyak kota. Nah, menjadi surat suara yang tidak sah. Silakan itu teman pemilih yang punya hak untuk menentukan pilihan tersebut. Jadi silakan ditentukan di dalam bilik ya nanti Iya. dan semua informasi sudah kita rangkum bersama. Terima kasih Beli Dwi, terima kasih Beli Agung sudah Terima mau kasih. berbagi bersama TPRI Bali. Tentunya KPU Badung terus akan mengawal sampai hari pencoblosan sampai dengan hari penetapan dari presiden, wakil presiden dan seterusnya. Dan ingat ya teman pemilih, pemirsa dimanapun berada, tunjukkan tintamu sebagai bukti tanda cintamu pada negeri. Untuk pemilu di tahun 2024. Akhir kata, saya Ade Yulia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, pakai hak suaranya di tanggal 14 Februari 2024. Sampai jumpa.